Alhamdulillah kita semua udah tilawah, udah mengkaji hukum juga ya. Mudah-mudahan dengan mengkaji hukum juga ini bagian dari ikhtiar kita juga. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Dalam hadisnya kan, may yuridillah, barang siapa yang Allah menginginkan bihi khairan, kebaikan ya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan agama baginya. Jadi mudah-mudahan dengan kajian-kajian hadis tadi yang sifatnya hukumiah gitu ya, mudah-mudahan ini kita dipahamkan oleh Allah dalam agama dalam berbagai hal walaupun sedikit-sedikit. Nah, mungkin hari ini kita akan lanjutkan tafsir. Saya akan membacakan tafsir Quran surah Al-Imran ayat 185. Di sini أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت. Oh, ini terlalu panjang ya Matobi, maaf. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa adkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa kullu nafsin za'iqatul maut, tiap jiwa itu akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan sesungguhnya akan disempurnakan pahala kalian yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anin nar, barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh ia telah beruntung. Faqad faz, maka sungguh ia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa, kecuali mata'ul gurur, kecuali kesenangan yang memperdayakan. Bahwa Allah sudah memberitahukan kepada kita semua, setiap yang berjiwa itu akan merasakan kematian. Mudah-mudahan kematian kita itu ya, sebagaimana dalam Quran surah An-Nazi'at, kita dengan wanasyatati nashta, dengan malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji, keluarlah jiwa kamu, jiwa yang tenang, ila ridwan, kepada keridhaan Allah. Mudah-mudahan kita seperti itu ya kematiannya. Jadi kematian itu ya harus dicita-citakan. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan sholat, ya perbanyak sholat. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan mengaji, ya perbanyak mengaji. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan tilawah, ya perbanyak tilawah. Jadi harus dicita-citakan bahwa kematian kita itu ingin seperti apa gitu. Jadi itulah yang diperbanyak. Nah, kalau para sahabat kan, cita-cita saya kayak Utsman ya, meninggalnya itu memang dalam keadaan mengaji, misalkan banyak gitu ya, dicabut nyawa itu dalam keadaan tilawah Al-Quran gitu. Mudah-mudahan kita pun seperti itu. Nah, dalam tafsirnya kullu man 'alaiha fan, bahwa semua yang ada di bumi itu akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbik, yang tetap itu adalah zat Allah Rabbik, Tuhanmu. Dzul jalali wal ikram, Allah yang memiliki kebesaran, Allah yang memiliki kemuliaan. Jadi hanya Allah lah yang kekal. Manusia, jin semuanya akan meninggal ya, akan meninggal, malaikat dan semuanya akan meninggal. Hanya Allah lah yang al-awwal al-akhir. Allah yang tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Nah, bahwa ketika usia kita habis, nutfah yang sudah Allah takdirkan dari sulbi Nabi Adam udah habis, maka seperti itulah manusia akan meninggal sesuai dengan itu ya, dengan kebiasaannya. Nah, bahwa mudah-mudahan kita tidak lupa ya setiap harinya melantunkan kalimah la ilaha illallah.
Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga gitu ya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dibimbing oleh Allah di akhir kalam kita itu adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, itu seperti itu bahwa wa innama tuwaffawna ujurakum, bahwa Allah akan menyempurnakan pahala kita semua ya, pahala kalian yaumal kiamah, di hari kiamat. Bahwa di sini ketika ada riwayat ya, kalau dalam Ibnu Katsir di sini ada riwayat bahwa Ali bin Abi Thalib menceritakan ketika Rasulullah wafat gitu ya, ketika Rasulullah wafat, kemudian banyak orang yang berbelasungkawa ya datang pada Rasulullah, maka datanglah kepada mereka gitu ya seseorang yang mereka rasakan keberadaannya, tetapi tidak bisa melihat wujudnya gitu. Jadi ada yang datang tetapi tidak terlihat wujudnya. Kemudian berkata, semoga keselamatan terlimpah kepada kalian wahai ahlul bait. Jadi semoga keselamatan ya terlimpah kepada ahlul bait, keluarganya Rasulullah. Begitu pula rahmat Allah dan berkah Allah semoga terlimpah. Jadi bahwa tiap jiwa itu akan merasakan kematian. Ini yang tidak ada wujudnya itu menyebutkan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap jiwa itu akan merasakan kematian. Dan sungguh nanti pada hari kiamat akan disempurnakan pahala kalian. Sesungguhnya bela sungkawa dari setiap musibah itu hanyalah kepada Allah. Hanya kepada Allah memohon ganti dari setiap sesuatu ya. Dan hanya kepada Allah kalian harus percaya. Hanya kepada Allah kalian harus berharap. Nah, ini jadi yang tidak berwujud tadi berbicara seperti itu. Hanya kepada Allah lah kalian percaya, hanya kepada Allah lah kalian berharap. Karena sesungguhnya orang yang tertimpa musibah itu adalah orang yang terhalang tidak mendapatkan pahala. Semoga keselamatan terlimpah kepada kalian. Nah, seperti itu. Kemudian Ja'far bin Muhammad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada ayahku ya, bahwa Ali berkata, tahu nggak kalian siapa tadi yang berbelasungkawa ya, yang tidak ada wujudnya, yang mematahkan tadi siapa? Dia adalah Nabi Khidir alaihi salam. Nah, itu jadi nasihat dari Nabi Khidir alaihi salam. Faman zuhziha anin nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa adkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh ia beruntung. Nah, kita meminta rahmat pada Allah ya. Zuhziha anin nar, dijauhkan dari neraka. Wa adkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga. Faqad faz, maka sungguh kita yang seperti itulah beruntung, bahwa kita tahu surga itu punya telinga. Allahumma ini neraka itu punya telinga, surga juga punya telinga. Jadi ketika kita ingin dijauhkan dari neraka, Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka. Jadi ada dalam hadisnya ya, 3 kali kita harus sering membaca doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka ya Allah. Seperti itu. Kemudian kita pun memohon, Allahumma inni as'aluka. Jadi ya Allah, aku memohon kepadamu adkhil al jannah, untuk dimasukkan ke dalam surga. Bahwa di hadis yang lain ya, bahwa maudhi' sautin fil jannah, tempat sebuah cemeti di dalam surga, khairun, lebih baik minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nah, subhanallah, mudah-mudahan kita termasuk yang faz, orang-orang yang beruntung, yang seperti dalam ayat ini, zuhziha anin nar, kita dijauhkan dari neraka, wa adkhilal jannah, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ini kita pun harus sering berdoa ya. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk husnul khotimah. Kan dalam hadisnya ada yang ahli ibadah tetapi sejengkal lagi mau meninggal, maka dia menjadi su'ul khotimah. Ada orang yang tidak pernah ibadah seumur hidupnya tapi sejengkal kematian Allah berikan husnul khotimah. Nah, kita senantiasa berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah,
aku memohon kepadamu untuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Wala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Nah, di sini subhanallah ya, bahwa man ahabba ayyuzahzaha anin nar, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, wa ayyadkhulal jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, fal tudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih, dan hendaklah ia memberikan kepada orang-orang apa yang ia suka bila diberikan kepada dirinya sendiri. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur, kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Bahwa di sini diingatkan ya, wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kesenangan kehidupan dunia itu illa mataul gurur, kecuali kesenangan yang memperdayakan. Kita jangan terlalu berlelah-lelah dalam urusan dunia yang di sini adalah hanya kesenangan yang memperdayakan, bahwa bal tu'thirunal hayatud dunya wal akhirah khairu abqa. Nah, orang kafir lebih memilih kehidupan duniawi, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bahwa kita jangan sampai ya, misalkan terlena dengan kehidupan dunia. Misalkan dari sini kan, wallahi mad dunya fil akhirah illa kama yagmisu ahadukum isba'ahu fil yami falyanzur bima tarji'u ilai. Demi Allah, tiadalah dunia ini dalam kehidupan di akhirat melainkan seperti seorang di antara kalian yang mencelupkan jari telunjuknya ke dalam laut, maka hendaklah melihat apa yang didapat olehnya dari laut itu. Jadi ketika kita mencelupkan jari ke laut kan, naon anu aya dinu itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi jangan sampai kita terperdaya dengan kesenangan dunia. Bahwa kita berlindung kepada Allah, jangan sampai timbul dalam hati kita hubbud dunia, cinta kepada dunia gitu ya. Bahwa kita lebih mementingkan akhirat kita, ketika adan berkumandang, pekerjaan apapun kita fokus dulu beribadah. Ada waktu-waktu khusus gitu ya untuk mengestokkan gitu. Sebab kata Allah, kalau kita tidak mengkhususkan waktu untuk beribadah, maka Allah akan sibukkan dengan hal-hal dunia seterusnya gitu. Jadi kita harus mengkhususkan waktu-waktu ibadah kita itu berapa, misalkan dalam zuhur berapa, setengah jam minimal ya, asar setengah jam, misalkan maghrib minimalnya waktu berkah sampai jam 8, misalkan subuh. Nah, ini alhamdulillah kita sudah terjaga konsistennya. Nah, mungkin hanya itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana yang lain? Kang, kok anteng? Lempar kayaknya, Bun. Masih ada sih. Oh, Bu Yeti apa Kang Asep nih ya? Kang Asep Community. Saya Bu Yeti. Kang Asep versi wanita ya. Assalamualaikum, bersolawat, bersalam kembali. Ya, silahkan ditutup. Marilah kita tutup kajian pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Kehidupan kita hari ini dan hari ke depan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.